Halo Supers. Saat kecil, mungkin kita terobsesi dengan namanya harta karun ya guys. Nah, hal itu juga yang dilakukan oleh para arkeolog untuk menemukan sisa-sisa peninggalan sejarah. Seperti beberapa penemuan arkeolog dari berbagai dunia berikut ini guys. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, biar kalian gak ketinggalan informasi menarik selanjutnya dari channel ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Para sejarawan dan arkeolog telah menghabiskan puluhan tahun untuk menguraikan asal-usul orang Filistin, di mana bangsa Filistin tercatat dalam Alkitab Ibrani yang dahulu dikenal sebagai musuh orang-orang Israel. Diketahui, orang Filistin bukan merupakan orang Palestina, meskipun nama keduanya begitu mirip. Saat peneliti menelusuri kuburan arkeologis Filistin dan menganalisis DNA-nya, mereka menyatakan bahwa orang-orang ini ternyata berasal dari Yunani, Sardinia, atau bahkan Iberia, yaitu wilayah Spanyol dan Portugal pada saat ini. Diketahui orang Filistin bermigrasi melintasi Mediterania pada akhir zaman perunggu akhir atau awal zaman besi sekitar 3000 tahun yang lalu. Sekelompok arkeolog menemukan situs pemukiman manusia purba yang hidup pada puluhan ribu tahun lalu di Israel. Situs ini bernama Enkasis. Mereka menemukan artefak batu dan tulang yang tampaknya berasal dari zaman batu. Pada tahun 2013 lalu, situs itu sempat rusak akibat pembangunan jalan. Para peneliti kembali menggali hampir setengah area dari situs besar itu. Setelah menggali, para peneliti menemukan sisa-sisa kerangka dari 3 individu. 2 diantaranya merupakan manusia Neandertal. Para peneliti menyatakan bahwa manusia Neandertal kemungkinan tinggal di situs itu antara 70.000 dan 60.000 tahun yang lalu. Benda-benda tersembunyi dari peninggalan kerajaan Visigotik di Spanyol berhasil ditemukan oleh para arkeolog. Visigotik sendiri merupakan orang Jerman yang mendirikan sebuah kerajaan di kawasan Eropa Barat Daya pada akhir zaman antik, tepat sebelum abad pertengahan dimulai. Penemuan itu termasuk bagian-bagian dari istana dan bangunan yang belum terjamah sebelumnya, yang diyakini sebagai salah satu masjid tertua di Eropa. Dari penelitian itu, terungkap kalau struktur yang ada di Rekapolis ini ternyata berusia 1400 tahun dan sangat luas. Di setiap ruang yang mereka teliti, ditemukan bangunan dan jalan serta lorong-lorong. Reruntuhan benteng kuno yang ditemukan oleh para arkeolog diperkirakan berasal dari dinasti ke-26. Di mana itu merupakan dinasti terakhir dari kekuasaan bangsa Mesir sebelum Persia menaklukkan negara itu pada tahun 525 sebelum Masehi. Para peneliti menemukan bagian dari benteng batu bata lumpur, termasuk menara timur laut dan tenggara, di situs Tel El Ketwa di Sinai Utara. Arkeolog menduga lokasi tersebut merupakan ruang utama sebuah benteng. Kementerian Purbakala Mesir juga menambahkan bahwa komplek benteng ini memiliki 4 menara. Selain itu, para arkeolog juga mengungkap keberadaan pintu masuk kuno ke benteng tersebut dalam bentuk gerbang samping yang terletak di sisi timur laut. Setelah terkubur dan terbaring ribuan tahun yang lalu, kerangka seorang gadis remaja di Mesir pun ditemukan oleh para arkeolog. Kerangka itu berada di dasar sebuah piramida di Meidum, sebuah situs arkeologi yang berjarak sekitar 100 km di selatan Kairo, Mesir. Para arkeolog meyakini bahwa kerangka tersebut milik seorang gadis remaja berusia sekitar 13 tahun dan telah terkubur selama 4.600 tahun atau sejak piramida itu dibangun. Tim arkeolog menemukan lebih dari 800 makam kuno di antara 2 piramida di Mesir. Bahkan, ratusan makam kuno ini diperkirakan telah berusia sekitar 4.000 tahun loh guys. Makam-makam kuno ini terletak di antara sepasang piramida dekat Lis, sebuah desa dekat Al-Ayat di selatan Kairo. Sementara, 2 piramida di dekat ratusan makam kuno itu sendiri merupakan kuburan dari Firaun Senusret I dan ayahnya Amenemhet I, yaitu raja-raja dari dinasti ke-12 Mesir. Tim arkeolog dari Balai Arkeologi Maluku belum lama ini menemukan fondasi Kadato Biji Negara.
Ini merupakan kedaton lama Kesultanan Tidore saat pemerintahan masih berpusat di Toloa, bagian barat Pulau Tidore. Tapi kedaton ini kemudian ditinggalkan ketika pusat pemerintahan kesultanan dipindahkan ke Soasio yang berada di sisi timur Pulau Tidore. Para peneliti mengatakan kondisi fondasi Kadato biji negara saat ditemukan pertama kali hanya sebagian yang terlihat dari permukaan tanah. Namun, sebagian lainnya sudah tertimbun tanah, sehingga harus dilakukan ekskavasi agar keseluruhan struktur fondasi yang tersisa bisa teridentifikasi. Penemuan cincin perunggu dengan batu permata yang indah mengejutkan para arkeolog di Israel. Para ahli mengatakan cincin dengan batu berwarna kebiruan itu diperkirakan jatuh saat mikveh atau ritual mandi sekitar 2000 tahun yang lalu. Perhiasan kuno tersebut ditemukan di parit pinggir jalan di Taman Nasional Kota David, Yerusalem. Dilansir dari Time of Israel, kemungkinan cincin itu milik peziarah di masa lalu yang tak sengaja tertinggal setelah membasuh diri mereka dalam ritual. Turis masa lalu biasanya akan melakukan ritual penyucian sebelum mengunjungi tempat-tempat suci. Penemuan di Iran yang satu ini cukup mengejutkan guys. Pasalnya, mumi garam berusia ribuan tahun ditemukan di dekat desa Hamzeli, Mehrabad, dan Chehrabat di provinsi Zanjan. Pada tahun 1994, para penambang menemukan kepala yang terpotong dan tampak sudah sangat tua. Garam secara alami telah mengeringkan dan mengawetkan potongan kepala tersebut. Mumi garam pertama diperkirakan berasal dari 1700 tahun yang lalu dari Kekaisaran Sasania. Kemudian pada tahun 2004 hingga 2010 ditemukan lagi beberapa mumi sehingga berjumlah 6 mumi. Nggak cuma itu guys, mereka juga berhasil menemukan bagian tubuh yang hilang, sepatu, dan banyak peninggalan lainnya. Para arkeolog bawah laut menemukan sesuatu yang sangat menakjubkan guys. Pasalnya, mereka menemukan galangan kapal berumur 8000 tahun yang terletak tidak jauh dari Yarmouth di Isle of Wight, Inggris. Para peneliti percaya bahwa struktur yang terendam itu berasal dari masyarakat zaman batu. Mereka mengatakan kalau struktur papan itu kemungkinan bekas sebuah platform atau jalan setapak yang runtuh. Selain itu, sangat mungkin juga bahwa platform kayu merupakan bagian dari kompleks galangan kapal.